Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan hatimu sejenak, turunkan suaramu dari dalam pikiran, karena yang akan kita bicarakan bukan tentang cara menguatkan diri, tetapi tentang keberanian untuk menyerahkan diri. Banyak orang berbicara tentang tawakal, namun sedikit yang benar-benar merasakannya. Tawakal bukan kata yang indah di lisan, melainkan keadaan batin ketika hatimu berhenti bersandar selain kepada Allah. Video ini bukan untuk membuatmu terkesima, tetapi untuk mengajakmu masuk ke ruang yang sunyi di dalam diri. Ruang tempat kecemasan perlahan luruh dan kepercayaan mulai tumbuh tanpa suara. Jika engkau pernah berusaha sekuat tenaga, namun tetap merasa gelisah, mungkin bukan usahamu yang kurang, melainkan sandaranmu yang belum sepenuhnya pulang. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena bisa jadi di sini Allah sedang menegurmu dengan cara yang paling lembut. Bab 1. Saat hati berhenti bersandar selain Allah. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani yang jarang disadari, namun dampaknya mengubah cara seseorang memandang hidup. Titik itu bukan ketika doa terkabul, bukan pula saat masalah lenyap. Ia hadir lebih halus dari itu. Ia datang ketika hatimu tidak lagi gelisah, meski jawaban belum turun dari langit. Di sanalah tawakal mulai menyingkap wajah aslinya. Bukan sebagai kata yang diucapkan, melainkan sebagai keadaan batin yang tenang, meski masa depan masih samar. Pada saat itu jiwamu seakan berbisik, apapun yang terjadi, Allah tidak pernah salah. Dan bisikan itu tidak lahir dari logika, melainkan dari keyakinan yang telah meresap hingga ke dalam napas. Banyak orang mengira tawakal adalah menyerah setelah berusaha, padahal hakikatnya jauh lebih dalam. Tawakal tingkat tertinggi bukan soal berhenti bergerak, melainkan berhenti menggantungkan hasil pada diri sendiri. Ada pergeseran halus yang terjadi di dalam batin. Engkau tetap melangkah, tetap bekerja, tetap berikhtiar, namun hatimu tidak lagi bertumpu pada kekuatan itu. Seakan-akan seluruh usaha hanyalah bentuk ketaatan, bukan sandaran keselamatan. Di titik ini, engkau tidak kecewa berlebihan saat gagal dan tidak mabuk saat berhasil. Segalanya diterima dengan lapang, karena engkau tahu siapa yang sebenarnya mengatur arah takdirmu. Tanda paling nyata dari tawakal sejati bukan keberanian menghadapi risiko, melainkan lenyapnya rasa cemas yang berlebihan. Bukan berarti hatimu menjadi dingin dan tak peduli, tetapi kegelisahan itu tidak lagi menguasai pikiran. Ketika sesuatu yang kau harapkan belum terwujud, engkau tidak tergesa menyalahkan keadaan. Ketika sesuatu yang kau takutkan terjadi, engkau tidak merasa ditinggalkan. Ada rasa aman yang sulit dijelaskan, seolah hatimu berada dalam genggaman yang maha lembut. Pada saat itulah engkau mulai memahami bahwa ketenangan bukan hadiah dari keadaan, melainkan buah dari keyakinan kepada Allah yang maha mengetahui. Tawakal tingkat ini juga membuat caramu memandang manusia berubah. Engkau tidak lagi menggantungkan bahagia pada pujian dan tidak runtuh oleh penolakan. Bukan karena engkau merasa cukup dengan diri sendiri, tetapi karena engkau merasa cukup dengan Allah. Ketergantungan pada makhluk perlahan luruh digantikan oleh rasa butuh yang jujur kepada Sang Pencipta. Doamu menjadi lebih sunyi, tidak penuh tuntutan, melainkan penuh pengakuan. Engkau datang kepadanya bukan sebagai penagih janji, tetapi sebagai hamba yang percaya bahwa apapun keputusannya selalu mengandung rahmat, meski belum bisa dipahami hari ini. Dan jika engkau bertanya, bagaimana rasanya hidup dalam tawakal yang benar-benar menyerah? Rasanya seperti berjalan di malam hari dengan keyakinan bahwa fajar pasti ada, meski belum terlihat. Hatimu tidak kosong, justru penuh oleh kehadiran Allah yang terasa dekat tanpa suara. Di akhir perenungan ini, biarkan dirimu diam sejenak. Dengarkan napasmu, rasakan denyut hidup yang sedang berjalan atas izinnya. Jika hatimu mulai tenang tanpa alasan yang jelas, mungkin di sanalah Allah sedang mengajarkan makna tawakal yang paling dalam, tanpa kata, tanpa tanda, namun nyata di dalam jiwa. Bab 2. Saat kehendak diri perlahan dilepaskan. Ada fase dalam tawakal yang terasa sunyi, bahkan kadang disalahartikan sebagai kehilangan arah. Padahal sesungguhnya, di sanalah engkau sedang belajar melepaskan kehendak diri. Bukan berarti engkau tak lagi punya keinginan,
tetapi keinginan itu tidak lagi memerintah hatimu. Ia hadir, lalu kau serahkan. Ia tumbuh, lalu kau letakkan. Dalam keheningan ini, engkau mulai memahami bahwa tidak semua yang kau anggap baik memang baik untuk jiwamu. Dan tidak semua yang terasa pahit adalah tanda penolakan. Ada kebijaksanaan Allah yang bekerja di luar jangkauan nalar, namun tepat sasaran ke relung terdalam dirimu. Pada titik ini, doa-doamu berubah bentuk. Tidak lagi panjang dengan daftar permintaan, melainkan sederhana dan jujur. Engkau mulai berkata dalam batin, jika ini baik menurutmu, dekatkanlah. Jika tidak, palingkanlah hatiku darinya. Kalimat itu bukan sekadar ucapan, melainkan keputusan batin. Di sanalah keikhlasan diuji, karena melepaskan sesuatu yang diinginkan jauh lebih berat daripada menerima sesuatu yang tak diharapkan. Namun justru disitulah tawakal bertumbuh, ketika engkau percaya bahwa Allah lebih tahu jalan pulang bagi jiwamu dibanding dirimu sendiri. Ketika kehendak diri mulai diturunkan, hatimu menjadi lebih peka. Engkau mulai melihat tanda-tanda kecil yang dulu terabaikan. Keterlambatan yang menyelamatkan, kegagalan yang menghindarkan, pertemuan yang menenangkan tanpa sebab yang jelas. Semua itu tidak lagi kau anggap kebetulan. Bukan pula kau jadikan bahan klaim spiritual. Engkau hanya menyimpannya dalam diam, sebagai penguat keyakinan bahwa hidup ini tidak berjalan tanpa arah. Ada tangan tak terlihat yang menuntun, bahkan ketika engkau merasa berjalan sendirian. Menariknya, pada fase ini Allah tidak selalu mengubah keadaan, tetapi mengubah caramu memandang keadaan. Masalah yang sama terasa lebih ringan, beban yang sama tidak lagi menyesakkan. Bukan karena engkau menjadi kuat, melainkan karena engkau berhenti melawan takdir. Ada kelapangan yang lahir dari penerimaan. Engkau belajar bahwa damai bukanlah hidup tanpa ujian, melainkan hati yang tidak lagi memusuhi ujian. Disinilah tawakal menjelma menjadi ketenangan yang tidak bergantung pada situasi. Maka jika hari ini engkau sedang berada dalam persimpangan, merasa doa-doamu seperti menggantung di langit, jangan tergesa menyimpulkan apapun. Bisa jadi Allah sedang mengajarkanmu pelajaran paling lembut, yakni mempercayainya tanpa syarat. Diamlah sejenak, biarkan hatimu bersandar, bukan pada jawaban, tetapi pada yang Maha memberi jawaban. Dalam keheningan itu, mungkin engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, selain satu keyakinan sederhana. Selama Allah yang menggenggam hidupmu, engkau tidak pernah benar-benar tersesat. Bab 3. Ketika hati tidak lagi meminta tanda. Pada suatu titik dalam perjalanan tawakal, engkau berhenti meminta bukti. Bukan karena imanmu melemah, justru karena keyakinanmu telah menemukan pijakan. Hatimu tidak lagi gelisah menunggu isyarat, tidak sibuk menafsir mimpi, tidak tergesa membaca kejadian sebagai pertanda. Ada ketenangan yang tumbuh diam-diam, seolah jiwamu berkata, aku tidak perlu tahu semuanya sekarang. Disinilah kepercayaan kepada Allah menjadi dewasa. Engkau tidak lagi ingin mengendalikan waktu, tidak memaksa hasil, dan tidak menuntut kepastian sebelum melangkah. Engkau berjalan bukan karena melihat jalan dengan jelas, tetapi karena percaya siapa yang menuntun langkahmu. Tawakal di tahap ini membuat hatimu lebih jujur terhadap rasa lelah. Engkau tidak lagi berpura-pura kuat di hadapan Allah. Ketika lemah, engkau mengaku lemah. Ketika takut, engkau datang dengan takut itu sendiri. Anehnya, justru di saat engkau berhenti menampilkan kesalehan yang dibuat-buat, rahmat Allah terasa lebih dekat. Seolah Dia menunggu kejujuranmu, bukan kefasihanmu. Dalam pengakuan yang sunyi itulah, engkau belajar bahwa tawakal bukan tentang tampak pasrah, melainkan benar-benar berserah tanpa topeng. Ada perubahan halus dalam caramu menyikapi masa depan. Dulu, engkau mungkin dihantui oleh berbagai kemungkinan. Sekarang masa depan tidak lagi menakutkan, meski tetap misterius. Bukan karena engkau yakin semuanya akan indah, tetapi karena engkau yakin Allah akan tetap bersamamu, apapun yang terjadi. Keyakinan ini tidak membuatmu ceroboh, justru membuatmu lebih tenang dalam mengambil keputusan. Engkau tidak lagi digerakkan oleh panik, tetapi oleh kesadaran. Tawakal membimbingmu untuk hadir sepenuhnya di hari ini, tanpa terbebani oleh bayangan esok yang belum tentu datang. Di tahap ini pula, engkau mulai memahami makna cukup yang sesungguhnya. Bukan cukup karena memiliki banyak,
melainkan cukup karena tidak lagi merasa kekurangan. Hatimu tidak iri melihat jalan hidup orang lain, karena engkau tahu setiap jiwa memiliki lintasannya sendiri. Engkau tidak tergesa membandingkan takdirmu, karena engkau percaya Allah tidak pernah keliru membagi bagian. Rasa cukup ini bukan membuatmu berhenti berdoa, justru membuat doamu lebih dalam. Engkau berdoa bukan karena takut kehilangan, tetapi karena ingin terus dekat dengannya. Dan jika engkau kini merasakan keheningan yang panjang, tanpa gejolak, tanpa lonjakan emosi spiritual, jangan khawatir. Bisa jadi itulah tanda Allah sedang menetapkan tawakal di dalam hatimu. Seperti akar yang tumbuh ke dalam tanah, tidak terlihat, tidak disorot, namun menguatkan seluruh batang kehidupan. Diamlah sejenak di sana, tidak perlu tergesa melangkah kemana-mana. Jika hatimu tetap tenang meski tidak ada yang berubah di luar, mungkin itulah pertanda bahwa Allah sedang mengajarkanmu satu hal paling berharga: percaya tanpa syarat dan berserah tanpa suara. Bab 4. Saat kehilangan tak lagi mengosongkan. Ada satu ujian paling halus dalam tawakal, yaitu ketika sesuatu diambil, namun hatimu tidak runtuh. Bukan karena engkau tidak mencintai, melainkan karena cintamu telah kembali ke sumbernya. Pada tahap ini, kehilangan tidak lagi dimaknai sebagai hukuman, tetapi sebagai perpindahan amanah. Engkau sadar bahwa tidak ada satupun yang benar-benar kau miliki. Semua hanyalah titipan yang berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kesadaran ini tidak membuatmu kebal dari rasa sedih, namun kesedihan itu tidak menelan harapan. Ia hadir lalu berlalu tanpa merusak kepercayaanmu kepada Allah. Tawakal yang matang tidak menghapus air mata, tetapi mengarahkannya. Engkau menangis tanpa menyalahkan takdir. Engkau berduka tanpa menuduh langit. Di tengah rasa sesak, masih ada ruang kecil dalam hati yang berbisik, Allah tahu. Dan bisikan itu cukup untuk menahan jiwamu agar tidak jatuh terlalu dalam. Disinilah perbedaan antara pasrah yang lemah dan berserah yang kuat. Yang pertama melahirkan keputusasaan, yang kedua melahirkan ketenangan yang terluka namun tetap hidup. Perlahan, engkau belajar bahwa tidak semua yang pergi harus diganti dengan yang serupa. Kadang Allah mengosongkan satu ruang agar engkau menemukan kedalaman lain dalam dirimu. Kekosongan itu bukan kehampaan, melainkan ruang untuk mengenalnya lebih dekat. Dalam sunyi itu, engkau mulai merasakan kehadiran Allah bukan sebagai penyelamat dari rasa sakit, tetapi sebagai teman yang setia menemani rasa sakit. Dan kehadiran itu tidak selalu menghilangkan luka, namun membuat luka itu bermakna. Di tahap ini, engkau juga tidak lagi tergesa mencari jawaban atas setiap peristiwa. Ada kerelaan untuk tidak tahu, dan itu bukan tanda kelemahan iman. Justru itulah bentuk kepercayaan paling jujur. Engkau membiarkan Allah menyimpan sebagian rahasianya tanpa menuntut penjelasan. Hatimu belajar diam, bukan karena putus asa, tetapi karena percaya bahwa segala sesuatu akan dipahami pada waktunya, atau mungkin cukup dipahami oleh Allah saja. Maka jika hari ini ada yang terlepas dari genggamanmu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah sedang menjauh. Bisa jadi Dia sedang menarikmu lebih dekat kepadanya. Duduklah sejenak dalam keheningan itu. Biarkan hatimu berduka dengan adab. Jika di tengah kehilangan itu engkau masih bisa berkata, meski lirih, aku percaya, maka ketahuilah, tawakalmu sedang mencapai kedalaman yang tidak banyak orang sanggup mencapainya. Bab 5. Ketika hidup dijalani tanpa rasa tergesa. Pada puncak tawakal ada satu perubahan yang sangat sunyi namun menentukan. Engkau tidak lagi terburu-buru menjalani hidup. Waktu tidak lagi terasa sebagai musuh yang harus dikejar, dan keadaan tidak lagi diperlakukan sebagai lawan yang harus ditaklukkan. Engkau tetap bergerak, namun langkahmu tidak panik. Ada irama tenang yang memandu harimu, seolah jiwamu telah menyelaraskan diri dengan ketentuan Allah. Dalam ketenangan itu, engkau memahami bahwa rezeki tidak pernah terlambat, dan takdir tidak pernah salah alamat. Hidup mulai dijalani dengan kesadaran penuh. Engkau hadir dalam setiap detik, tanpa terus-menerus melompat ke masa depan atau terjebak di masa lalu. Apa yang ada di hadapanmu hari ini, itulah amanahmu. Tidak lebih, tidak kurang. Tawakal membuatmu berhenti membebani diri dengan hal-hal yang bukan tanggung jawabmu.
engkau melakukan bagianmu, lalu menyerahkan sisanya dengan lapang. Disinilah letak kemerdekaan batin yang jarang disadari, bebas dari kecemasan yang tak perlu, bebas dari rasa harus mengendalikan segalanya. Pada tahap ini, engkau tidak lagi mengukur kedekatan dengan Allah melalui rasa-rasa yang meluap. Tidak mencari getaran khusus, tidak menunggu tangis yang dramatis. Kedekatan itu hadir sebagai keteguhan, sebagai ketenangan yang konsisten, sebagai kesetiaan untuk tetap berada di jalan yang lurus meski tanpa sorotan. Ibadahmu menjadi sederhana namun dalam. Doamu pendek namun jujur. Hatimu tidak banyak bicara, namun penuh keyakinan. Tawakal yang telah berakar juga mengajarkanmu satu hal penting. Menerima hidup apa adanya tanpa kehilangan arah menuju Allah. Engkau tidak mengutuk keadaan dan tidak pula memujanya. Semua ditempatkan secara proporsional. Nikmat diterima dengan syukur yang tenang. Ujian dijalani dengan sabar yang bersih. Tidak ada tuntutan agar hidup selalu mudah. Karena engkau tahu tujuan hidup bukan kenyamanan, melainkan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan di akhir perjalanan ini, tidak ada ledakan perasaan, tidak ada pengakuan spiritual. Yang tersisa hanyalah hati yang tenang, seperti air danau di pagi hari. Jika engkau kini bisa menjalani hidup tanpa rasa tergesa, tanpa ketakutan berlebihan, tanpa dendam kepada takdir, maka diamlah sejenak. Biarkan keheningan itu berbicara. Bisa jadi itulah tanda paling jujur bahwa engkau telah menyerahkan hidupmu kepada Allah. Bukan dengan suara lantang, tetapi dengan hati yang benar-benar pulang. Bab 6. Saat Allah menjadi satu-satunya sandaran hati. Ada keadaan batin yang sangat hening ketika hatimu tidak lagi mencari pegangan selain Allah. Bukan karena engkau menutup diri dari manusia, tetapi karena engkau tidak lagi meletakkan beban harapan yang berlebihan pada makhluk. Di tahap ini, engkau tetap berinteraksi, tetap mencintai, tetap berhubungan, namun hatimu tidak terikat. Jika manusia hadir, engkau bersyukur. Jika manusia pergi, engkau tidak runtuh. Karena sandaranmu bukan pada kehadiran mereka, melainkan pada Allah yang tidak pernah pergi. Tawakal pada tingkat ini terasa seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Tidak ada lagi pencarian yang melelahkan. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan apapun. Engkau tidak sibuk menjelaskan dirimu kepada dunia, karena engkau tahu Allah Maha mengetahui isi hatimu. Ada ketenangan yang lahir dari rasa cukup ini. Cukup dalam pengakuan, cukup dalam perhatian, cukup dalam kasih. Bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena hatimu tidak lagi menuntut kesempurnaan dari dunia yang memang diciptakan tidak sempurna. Dalam kondisi ini, ujian tetap datang, namun tidak mengguncang fondasi jiwamu. Engkau menghadapinya tanpa drama batin yang berlebihan. Bukan karena engkau kebal, tetapi karena engkau tahu kemana harus kembali. Setiap rasa takut, setiap kebingungan, setiap lelah, langsung kau arahkan kepada Allah. Tidak disebar kemana-mana, tidak dilampiaskan sembarangan. Tawakal menjadikan Allah sebagai tujuan pertama, bukan pilihan terakhir. Menariknya, ketika hatimu benar-benar bersandar kepada Allah, hidup justru terasa lebih ringan. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena engkau tidak memikulnya sendirian. Ada keyakinan halus yang terus menyertai langkahmu, bahwa tidak ada satupun peristiwa yang luput dari pengawasannya. Bahkan kebingunganmu pun berada dalam ilmunya. Bahkan diam dan doamu yang tak terucap pun didengarnya. Keyakinan inilah yang membuatmu tetap berdiri, meski angin kehidupan bertiup dari arah yang tidak kau duga. Maka jika hari ini engkau merasakan hatimu lebih tenang meski tidak ada kepastian di depan, lebih lapang meski tidak semua berjalan sesuai rencana, jangan anggap itu biasa. Bisa jadi itulah buah dari tawakal yang mulai matang. Duduklah dalam keheningan itu. Jangan tergesa mengisinya dengan kebisingan dunia. Karena di sanalah Allah sedang mengajarkan satu pelajaran paling lembut. Ketika engkau benar-benar bersandar hanya kepadanya, engkau tidak pernah benar-benar jatuh, hanya sedang dipeluk dengan cara yang sunyi. Bab 7. Diam yang menjadi ibadah. Pada tahap ini, engkau mulai memahami bahwa tidak semua kedekatan dengan Allah
diekspresikan lewat kata. Ada diam yang lebih jujur daripada 1000 ucapan. Diam yang tidak kosong, tetapi penuh kesadaran. Engkau duduk, menatap hidup apa adanya, tanpa keinginan untuk mengubah apapun secara tergesa. Dalam diam itu, hatimu tidak melayang kemana-mana, ia hadir. Dan kehadiran itu sendiri telah menjadi ibadah. Tawakal menjadikan keheningan sebagai ruang perjumpaan, bukan pelarian. Engkau tidak lagi merasa harus selalu kuat di hadapan manusia. Jika lelah, engkau mengaku lelah. Jika tidak tahu, engkau berani berkata tidak tahu. Anehnya, kejujuran ini justru membuat hatimu lebih ringan. Karena engkau tidak sedang memainkan peran apapun. Di hadapan Allah, engkau datang apa adanya, tanpa topeng kesalehan, tanpa tuntutan dipahami. Dan di sanalah engkau merasakan satu ketenangan yang tidak bergantung pada penerimaan siapapun selain Dia. Pada fase ini pula, engkau tidak lagi sibuk mengoreksi jalan hidup orang lain. Engkau memahami bahwa setiap jiwa sedang berada dalam proses yang berbeda. Tawakal melunakkan hatimu, menjauhkanmu dari sikap merasa lebih tahu. Nasihatmu menjadi lebih sedikit, namun doamu lebih banyak. Engkau tidak merasa perlu memenangkan perdebatan, karena tujuanmu bukan lagi pengakuan, melainkan keselamatan hati. Dia menjadi pilihan, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa tidak semua kebenaran harus disuarakan. Ada keindahan yang sunyi ketika engkau hidup tanpa dorongan untuk dipuji atau ditakuti. Amal-amal kecil terasa cukup, niat-niat sederhana terasa bermakna. Engkau tidak lagi menghitung seberapa jauh perjalananmu, karena engkau sibuk menjaga arah. Tawakal mengajarkan bahwa yang penting bukan seberapa cepat engkau sampai, tetapi kepada siapa engkau bersandar sepanjang perjalanan. Dan jika hari ini engkau merasa tidak banyak bicara, tidak banyak meminta, tidak banyak mengeluh, bukan berarti jiwamu kering. Bisa jadi hatimu sedang berada di tempat yang dalam. Biarkan diam itu tetap jujur. Jangan tergesa mengisinya dengan suara. Karena dalam diam yang penuh tawakal itulah, Allah seringkali paling dekat, tidak sebagai jawaban, tetapi sebagai ketenangan yang menetap di dalam jiwa. Bab 8, ketika hati tidak lagi takut kehilangan arah. Ada satu ketenangan yang lahir ketika engkau tidak lagi takut tersesat. Bukan karena jalan hidupmu sudah jelas, melainkan karena engkau tahu kepada siapa engkau akan kembali jika gelap datang. Tawakal membuat hatimu yakin bahwa bahkan kebingungan pun berada dalam genggaman Allah. Maka ketika langkahmu melambat atau arahmu terasa samar, engkau tidak panik. Engkau berhenti sejenak, bukan untuk mengutuk keadaan, tetapi untuk menata kembali niat. Dalam jeda itulah, hatimu belajar bahwa tidak semua perjalanan harus dipahami agar bisa dijalani. Di tahap ini, engkau tidak lagi menganggap keraguan sebagai musuh iman. Keraguan tidak diusir dengan kemarahan, tetapi didekati dengan doa yang jujur. Engkau membawa seluruh kegamangan itu kepada Allah, tanpa berusaha tampak yakin. Dan anehnya, justru dari kejujuran itulah keyakinan tumbuh perlahan. Bukan keyakinan yang lantang, melainkan keyakinan yang tenang. Tawakal mengajarkanmu bahwa iman bukan tentang selalu tahu jawabannya, tetapi tentang tahu kemana harus kembali ketika pertanyaan datang. Hidup pun tidak lagi dipandang sebagai rangkaian target yang harus dituntaskan. Engkau mulai melihatnya sebagai amanah yang dijalani hari demi hari. Ada kelapangan dalam cara pandang ini. Engkau tidak merasa gagal hanya karena belum sampai, dan tidak merasa berhasil hanya karena sudah melampaui. Segalanya menjadi proses yang diterima dengan sadar. Tawakal membebaskanmu dari tekanan untuk selalu benar, selalu cepat, selalu unggul. Yang penting, hatimu tetap menghadap Allah, meski langkahmu kadang goyah. Pada fase ini, engkau juga tidak lagi takut kehilangan peran, kehilangan posisi, atau kehilangan identitas. Karena engkau tahu, siapapun dirimu di mata manusia, engkau tetap hamba di hadapan Allah. Identitas itu cukup, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dipertahankan mati-matian. Jika suatu hari engkau harus menjadi kecil, engkau terima. Jika suatu hari engkau harus terlihat, engkau jaga adab. Tawakal menjadikan fleksibilitas sebagai bentuk kekuatan batin. Maka jika hari ini engkau merasa tidak sedang berada dimanapun secara pasti, jangan tergesa menyimpulkan bahwa
hidupmu salah arah. Bisa jadi engkau sedang berada di ruang pembentukan yang sunyi. Duduklah di sana dengan tenang, jangan buru-buru pergi. Jika hatimu masih mengingat Allah di tengah ketidakpastian, maka sesungguhnya engkau tidak tersesat. Engkau hanya sedang diajarkan satu hal yang lembut dan dalam, bahwa arah sejati bukan pada jalan yang terlihat, tetapi pada hati yang tetap bersandar kepadanya. Bab 9. Ketika doa tidak lagi menuntut hasil. Ada perubahan yang sangat halus ketika tawakal benar-benar berakar. Doa tidak lagi menjadi alat untuk memaksa keadaan, melainkan menjadi ruang untuk menyerahkan segalanya. Engkau tetap berdoa, tetap memohon, namun hatimu tidak menekan langit agar segera menjawab. Ada kerendahan yang lahir dari pemahaman bahwa Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah memberi. Di tahap ini, doa terasa seperti duduk dekat dengannya, bukan sekadar menyampaikan daftar kebutuhan. Engkau mulai menyadari bahwa nilai doa bukan hanya pada apa yang diminta, tetapi pada siapa yang diajak berbicara. Bahkan ketika permintaanmu belum terpenuhi, hatimu tidak merasa ditolak, karena engkau tidak lagi menafsir penundaan sebagai penolakan. Tawakal membuatmu percaya bahwa setiap doa didengar, meski tidak selalu dijawab sesuai harapan. Ada jawaban yang berupa penguatan, ada yang berupa pengalihan, dan ada pula yang disimpan untuk waktu yang tidak kau ketahui. Pada tahap ini, engkau tidak lagi mengukur kedekatan dengan Allah melalui cepat atau lambatnya terkabul. Engkau mengukurnya melalui ketenangan setelah berdoa. Jika hatimu lebih lapang, lebih sabar, lebih mampu menerima, maka itulah tanda bahwa doamu telah bekerja. Bukan di luar, tetapi di dalam. Tawakal mengalihkan fokusmu dari hasil kehubungan, dari keinginan untuk menguasai takdir menuju kerelaan untuk dijaga oleh takdir. Ada pula satu kebebasan batin yang lahir. Engkau tidak lagi takut doamu salah, karena engkau tahu Allah Maha mengetahui apa yang terbaik, bahkan ketika kata-katamu terbata. Doa menjadi jujur, kadang pendek, kadang hanya berupa desahan napas. Dan itu cukup. Engkau tidak merasa harus selalu tahu apa yang harus diminta, karena engkau percaya Allah tahu apa yang paling dibutuhkan oleh jiwamu. Maka jika hari ini engkau berdoa tanpa harap yang meledak-ledak, tanpa tuntutan yang keras, jangan anggap imanmu menurun. Bisa jadi tawakalmu sedang naik tingkat. Diamlah sejenak setelah berdoa, rasakan ketenangan yang tertinggal. Jika hatimu mampu berkata, meski tanpa suara, aku percaya, maka itulah doa yang paling dalam. Doa yang tidak mencari hasil cepat, tetapi memilih untuk tetap dekat dengan Allah, apapun jawabannya. Bab 10. Pulang tanpa banyak kata. Pada ujung perjalanan tawakal, tidak ada perasaan menang, tidak ada klaim telah sampai. Yang ada hanyalah kesederhanaan yang tenang. Engkau menjalani hidup sebagaimana adanya, tanpa beban untuk terlihat istimewa. Tidak ada lagi dorongan untuk menjelaskan proses batinmu kepada siapapun. Karena yang perlu tahu, sudah tahu. Tawakal menjadikan jiwamu seperti air yang mengalir ke tempatnya sendiri, tanpa suara, tanpa paksaan, namun selalu menemukan jalan pulang. Engkau tetap merasakan takut, sedih, dan lelah, tetapi semua itu tidak lagi mengacaukan arah hatimu. Perasaan datang dan pergi, namun sandaranmu tidak berubah. Di titik ini, engkau tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku, melainkan, bagaimana aku menjalaninya bersama Allah. Pertanyaan itu mengubah segalanya. Hidup tidak lagi dilihat sebagai beban yang harus ditanggung sendirian, tetapi sebagai amanah yang dijalani dalam kebersamaan dengannya. Tawakal yang sejati tidak membuatmu merasa suci, justru membuatmu merasa kecil dengan cara yang menenangkan. Engkau menyadari betapa banyak hal berada di luar kuasamu, dan kesadaran itu tidak menakutkan. Ia membebaskan. Engkau tidak lagi terbebani untuk menjadi pengendali hidupmu sendiri. Engkau cukup menjadi hamba yang hadir, berusaha, dan berserah. Itu saja sudah cukup. Pada tahap ini, ibadahmu mungkin tidak tampak megah, namun penuh makna. Niat-niat kecil dijaga dengan sungguh-sungguh. Langkah-langkah sederhana dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak ada yang perlu diburu, tidak ada yang perlu dikejar mati-matian. Karena engkau tahu
Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kau genggam. Dan kini, sebelum semua kata benar-benar usai, biarkan hening mengambil alih. Tarik napas perlahan, lepaskan apapun yang masih kau genggam terlalu erat. Jika di dalam keheningan itu engkau merasakan ketenangan yang tidak meminta apapun, maka di sanalah engkau sedang pulang. Pulang kepada Allah, tanpa banyak kata, tanpa tuntutan, hanya dengan hati yang akhirnya percaya sepenuhnya. Kini, sebelum video ini benar-benar berakhir, biarkan dirimu diam sejenak. Jangan langsung beranjak. Tarik napas perlahan dan rasakan hidupmu masih berjalan dalam penjagaan Allah. Jika hatimu terasa lebih tenang, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena engkau mulai bersandar, maka itulah tawakal yang sesungguhnya. Jika perenungan ini menyentuh jiwamu, jangan simpan sendiri. Tulis satu kata di kolom komentar, berserah. Klik subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam kajian yang menenangkan hati, dan bagikan video ini kepada siapapun yang sedang lelah menggenggam hidup. Semoga Allah menjaga hati kita dalam tawakal yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.